Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nabila Yusfa Melani dengan NIM C1G021150 dengan dosen pengampu Ibu Nyingmastian Maisyarah SEMSAK dengan judul Akad Mulabahah. Latar belakang, salah satu pembiayaan yang ada di bank syariah adalah pembiayaan mulabahah, yaitu prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati bersama. Tentang mulabahah, Dewan Syariah Nasional telah memberikan izin operasional sesuai syariah terhadap produk pembiayaan mulabahah dengan dasar surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, serta beberapa ayat lainnya yang terdapat dalam Al-Quran. Mulabahah ini didaulat menjadi kunci dari seluruh kebutuhan nasabah, bahkan produk pembiayaan syariah. Mulabahah merupakan pembiayaan yang memposisikan nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Dan operasional mulabahah ini murni menggunakan rukun dan syarat jual beli, di mana terdapat beberapa hal yang harus ada dalam transaksi jual beli tersebut. Harus ada penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan, ada ijab dan qabul, serta ada akad yang menyertai perjanjian jual beli ini. Yang selanjutnya ada pengertian akad muharabah. Mulabahah adalah transaksi penjualan barang-barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai, bayi naqdan atau tangguh, bayi muajal atau bayi bersamaan. Ajil secara luas, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela. Jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti atau iwat yang dapat dibenarkan atau sesuai syariah. Pertukaran dapat dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan barang yang biasa kita kenal dengan barter, dan uang dengan uang, misalnya pertukaran nilai mata uang rupiah dengan yen. Jenis akad mulabahah. Jenis akad mulabahah terbagi menjadi dua, yaitu mulabahah dengan pesanan dan tanpa pesanan. Mulabahah dengan pesanan yaitu pembeli melakukan pemesanan barang kepada penjual. Setelah itu, penjual membalikan barang pesanan dan kemudian memberikan kepada penjual atas barang yang dipesan. Untuk mulabahah tanpa pesanan, yaitu pembeli langsung melakukan pembelian atas barang yang sudah tersedia dan tanpa mengikat pembeli. Berikut sebelahnya yaitu ada skema perubahan tanpa pesanan. Yang pertama itu ada mulabahah. Yang pertama itu ada mulabahah, dan yang pertama melakukan akad mulabahah, dan yang kedua penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Yang ketiga pembeli melakukan pembayaran kepada penjual sesuai kesepakatan yang terdiri dari harga perolehan dan margin. Dan selanjutnya ada skema mulabahah dengan pesanan. Yang pertama melakukan akad mulabahah. Yang kedua ada penjual membeli barang dan melakukan pembayaran ke supplier. Yang ketiga, supplier menyerahkan barang ke penjual. Yang keempat, penjual menyerahkan barang ke pembeli. Dan yang terakhir itu ada pembeli melakukan pembayaran kepada penjual sesuai kesepakatan yang terdiri dari harga perolehan dan margin. Oke, selanjutnya ada dasar syariah. Al-Quran dan orang-orang yang berjalan di muka bumi menjadi sebagian karunia Allah. Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai makhluk yang hidup di dunia, maka senantiasa mencari rezeki karunia Allah dengan bermuamalah. Salah satunya dengan jual beli mulabahah. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah
banyak-banyak supaya kamu beruntung. Pada Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Ayat ini menjelaskan tentang keseimbangan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Maka, untuk mencari rizki sebagai usaha untuk hidup di dunia, yaitu melakukan muamalah terhadap sesama manusia, termasuk di dalamnya jual beli mulabahah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Dan selanjutnya ada Al-Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, mukadalah atau mutalabah, dan mencampur kandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya, dari Abu Hurairah. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi PSHK 102. Mulabah menurut penyataan standar akuntansi keuangan PSHK 102 adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Ikatan Akuntan Indonesia 2018. Akuntansi mulabah pada dasarnya sama dengan ketika belajar akuntansi dagang. Namun ada beberapa perbedaan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi mulabah, mengingat karakteristiknya juga berbeda. Baik, terima kasih. Saya ucapkan maaf jika banyak kata-kata saya yang salah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.